Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azlan Al-Farisi. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pendidikan Islam dan kuasa pengetahuan pada masa prakemerdekaan sampai masa reformasi. Mengenai materi yang pertama yaitu pengertian pendidikan Islam, yang dimana makna pendidikan itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses pengubahan sikap seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan manusia dengan upaya pengajaran. Jadi manusia itu didewasakan dengan pengajaran. Jadi proses itu sebuah pengajaran, kemudian outputnya nanti manusia itu menjadi lebih dewasa lagi. Itu yang dimaksud dengan pendidikan di KBBI. Kalau di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan juga proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan dirinya, entah itu dari afektif, psikomotorik, kognitif maupun spiritual. Nah, itu mengenai definisi dari pendidikan. Sedangkan definisi dari Islam itu sendiri adalah secara bahasa itu tunduk dan juga patuh. Secara bahasa itu tunduk dan juga patuh. Jadi kalau sudah masuk Islam, otomatis ya patuh terhadap perintah Allah dan juga menjauhi segala larangan-larangan Allah, seperti itu. Ya, kemudian secara garis besar, jika disambung semua, jika digabung, maka pendidikan Islam merupakan usaha untuk mendidik, membina dan mengembangkan bakat dengan nilai ajaran Islam. Nah, jadi yang dikembangkan, mohon maaf di sini agak sedikit ramai. Jadi pendidikan Islam itu adalah upaya untuk mendidik, membina dan juga mengembangkan bakat yang dimiliki oleh seseorang dengan nilai-nilai ajaran Islam, sehingga dia dapat menjalankan tugasnya di muka bumi sebagai khalifah ini dengan baik. Nah, seperti itu. Jadi pendidikan Islam itu adalah gabungan antara makna pendidikan dan juga makna Islam itu sendiri. Kemudian di sini mengenai pendidikan Islam dalam masa pra kemerdekaan dan juga sampai masa reformasi itu ada beberapa situasi dan juga kondisi. Ada yang mengalami penurunan, ada yang mengalami perkembangan. Dimulai dari pendidikan Islam pada pra kemerdekaan, yang dimana pada pra kemerdekaan ini, sebelum merdeka, pendidikan Islam itu memang sudah ada. Nah, pendidikan Islam ini dilakukan oleh para tokoh agama, yang dilakukan di masjid, di surau, dan nanti berkembang menjadi pesantren seperti itu. Ya, seperti halnya Wali Songo yang mendirikan masjid ataupun seperti pesantren dan yang lain-lain seperti itu. Nah, para tokoh agama melakukan pengajaran pendidikan Islam pada masjid atau pesantren karena pada waktu itu masih belum ada lembaga resmi, Kemudian datanglah penjajah Belanda pada tahun 1619. Belanda datang dan lama-kelamaan pemerintah Belanda mengubah tatanan sistem yang ada di Nusantara pada waktu itu. Jadi pada tahun 1882 Belanda mulai membentuk badan untuk mengawasi gerak-gerik madrasah. Jadi pada tahun itu Belanda membentuk badan yang secara khusus untuk mengawasi pendidikan agama yang ada di Nusantara pada waktu itu. Singkat cerita, pada tahun 1932 Belanda mulai menutup. Jadi awal-awalnya mengawasi, lama-kelamaan mulai menampakkan
sosoknya yang asli, yaitu mulai menutup madrasah-madrasah yang tidak sejalan dengan pemikiran Belanda pada waktu itu. Jadi secara latar belakang, karena memang di Belanda agamanya adalah Katolik, agamanya adalah Kristen, nah, maka agak sedikit berseberangan dengan Islam seperti itu. Kemudian pada tahun 1942 pada tahun 1942 pemerintahan Belanda ini sudah dipukul mundur oleh Jepang, karena pada 1942 itu Jepang mulai mengekspansi wilayah Indonesia, wilayah Nusantara pada waktu itu, sehingga pada waktu pemerintahan Jepang ini berbanding terbalik dengan pemerintahan dari Belanda 180 derajat malah. Jadi kalau pada pemerintahan Belanda, pendidikan itu dikekang, selalu diawasi, sehingga umat Islam tidak dapat melakukan aktivitasnya secara leluasa. Maka di Jepang ini pemerintah Jepang memberikan keleluasaan bagi umat Islam untuk melakukan aktivitas-aktivitasnya. Bahkan Jepang ini juga mendukung ataupun memfasilitasi supaya dapat berkembang seperti itu. Contohnya dengan memberikan izin pembentukan barisan Hizbullah, dan juga memberikan izin untuk pembentukan tentara peta. Kemudian juga memberi izin untuk mendirikan Majelis Islam A'la Indonesia seperti itu, yang nantinya akan berubah menjadi Masyumi. Lanjut lagi ke Orde Lama setelah pasukan Jepang dipukul mundur oleh tentara sekutu dengan pengeboman di Hiroshima dan juga Nagasaki, maka cepat-cepat pada waktu itu Soekarno ditawan oleh para pemuda supaya dengan cepat-cepat untuk mendeklarasikan atau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian singkat cerita, pada masa Orde Lama, ilmu keagamaan memang sudah didukung oleh pemerintah. Nah, cuma karena salah sistem pendidikan pada waktu itu masih mengikuti sistem pendidikan Belanda, maka pendidikan Islam pada masa Orde Lama ini agak sedikit mengkerut, ya, tidak berkembang sama sekali seperti itu, meskipun sudah didukung oleh pemerintah. Karena salah sistem, maka menjadi tidak berkembang sama sekali. Kemudian di masa Orde Baru, ketika di Orde Baru ini sampai ada SKP 3 Menteri, ya. SKP 3 Menteri yang di mana peraturan itu berisikan bahwa madrasah merupakan bagian dari pendidikan nasional. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di desa-desa itu juga gencar-gencarnya didirikan sekolah impres. Nah, yang dimana sekolah impres itu lebih murah di kalangan masyarakat daripada di madrasah. Nah, seperti itu. Otomatis akan meskipun pemerintah sudah memberikan legalitas ataupun sudah memberikan keputusan bahwa madrasah merupakan suatu pendidikan bagian dari pendidikan nasional, cuma pada waktu itu semakin gencar pemerintah pada saat itu mendirikan sekolah impres. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pada waktu itu juga di Orde Baru, orang-orang yang lulusan informal tidak boleh melanjutkan ke jenjang formal maupun sebaliknya. Nah, itu. Kemudian sampai ke Orde Reformasi. Pada masa Orde Reformasi ini pendidikan Islam itu berkembang semakin pesat. Alasannya di sini itu ya dikarenakan memang sistem yang digunakan pemerintah itu lebih demokratis, dan juga ada program wajib belajar 9 tahun yang memang dicanangkan oleh pemerintah pada saat itu, dan didukung oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Nah, ini yang yang mengesahkan
bahwa pendidikan informal dan juga non formal itu menjadi pendidikan nasional yang ada di Indonesia. Nah, seperti itu. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu mengenai kuasa pengetahuan. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa agama Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna para nabi. Seperti itu, yang dimana para nabi yang dimana para Nabi Muhammad itu adalah Nabi Allah sekaligus menjadi pemimpin bagi para umatnya, sebagai istilahnya sebagai presiden di kota Madinah itu dulu. Jadi hal ini menandakan bahwa umat Islam ya tidak seharusnya mengkerdilkan urusan politik. Nah, jadi boleh untuk berpolitik. Kemudian pada kuasa pengetahuan pada masa prakemerdekaan, ketika masa prakemerdekaan ini kuasa pengetahuan yang memang sangat sulit ya. Kuasa pengetahuan akan pendidikan Islam pada saat itu sangat sulit. Alasannya kenapa? Karena masih umat Islam masih belum bisa masuk ke dalam sistem pemerintahan. Jadi kalau masih belum masuk ke sistem, maka tidak dapat merubah aturan-aturan yang ada di sistem itu. Nah, jadi ketika dalam masa penjajahan Belanda, pendidikan Islam sangat dibatasi. Kemudian ketika di masa penjajahan Jepang, mulai ada potensi-potensi ataupun mulai ada peluang-peluang untuk bisa mengembangkan pendidikan Islam yang ada di Indonesia dengan fasilitas Jepang yang gencar-gencarnya pada saat itu memfasilitasi rakyat Indonesia. Nah, seperti itu. Maka hal ini dipandang sebagai peluang seperti itu, sehingga Indonesia dapat mencapai kemerdekaannya. Kemudian pada masa Orde Lama, suasana politik, karena kuasa pengetahuan ini akan bergantung kepada politik. Pada politik ketika Orde Lama itu muncul politik sekular dan juga nasionalis Islam. Nah, dan juga pada masa Orde Lama ini, ide negara Islam itu muncul. Kemudian kalah oleh ide Pancasila. Nah, sehingga Kiai Haji Ahmad Siddiq itu berfatwa bahwa Pancasila merupakan bentuk akhir dari negara Islam. Nah, seperti itu. Jadi bukan berarti wajib untuk mendirikan negara Islam, bukan, melainkan merupakan sebuah kesunahan ya. Jika memang dilakukan ya boleh, maka itu baik. Jika tidak dilakukan ya maka ya tidak apa-apa. Karena para ulama pada saat itu ya melihat bahwa bagaimana mempertahankan tanah air itu lebih penting. Nah, maka di sini karena di dalam Indonesia Nusantara pada waktu itu terdiri dari berbagai macam ras, suku dan juga agama, maka seakan-akan tidak cocok untuk mendirikan negara Islam. Jadi dijadikan sebagai negara yang nasional ya, Kemudian sampai ke masa Orde Baru. Nah, sampai ke masa Orde Baru ini suasana politik Islam semakin memanas. Nah, sampai-sampai ada muncul partai nasionalis. Pada saat itu juga Masyumi ya yang dibubarkan itu para alumni Masyumi itu ingin mendirikan partai Islam.
Nah, seperti itu. Lah maka di sini ketika eh, para tokoh Masyumi itu ingin mendirikan partai Islam, dicegah oleh para pihak militer yang mengklaim bahwa mereka itu adalah pembela Pancasila dan juga UUD 1945. Ya, sampai-sampai eh, pada tahun 1970-an para tokoh muslim yang ada di Indonesia itu mulai menerima Pancasila. Jadi ya memang ada sedikit apa perlu memahamkan konsep bernegara seperti itu. Karena memang mayoritas di Indonesia adalah muslim dan bukan berarti semuanya itu harus Indonesia itu harus menjadi negara Islam. Nah, seperti itu. Jadi karena menjadi negara Islam itu pengaruh ataupun resikonya sangat tinggi, maka lebih baik menjadi negara nasional. Sampai-sampai ada pernyataan Nurholis Majid yang pada waktu itu sangat masyhur, Islam yes, partai Islam no. Nah, seperti itu. Kemudian sampai pada masa Orde Reformasi. Ketika Orde Reformasi ini geliat Islam itu semakin meningkat. Hal ini dirasa sudah menjadi peluang yang sangat besar untuk eh, mengarungi politik yang ada di pemerintahan Indonesia, dan pada masa reformasi juga diadakan pemilu. Nah, hal ini tidak disia-siakan oleh para tokoh Islam, sehingga pada waktu ini eh, para tokoh Islam mulai aktif untuk berpolitik, sehingga sampai-sampai Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang sering kita kenal dengan Gus Dur, nah itu menjadi presiden yang keempat setelah Bapak Baharudin Yusuf Habibie, yang dimana Gus Dur ini gencar-gencarnya men, mendakwahkan dan juga menjelaskan dan memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa Indonesia itu merupakan negara kesatuan. Indonesia merupakan negara kesatuan yang lebih baik, ya, yang lebih baik menjadi negara nasionalis daripada negara Islam. Karena apa? Karena ketika Indonesia menjadi negara Islam nanti akan banyak akibat, akan banyak masalah dan akan banyak pertengkaran-pertengkaran, sehingga nanti dapat menumpahkan darah antar sesama manusia. Nah, seperti itu. Ya, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Jika ada revisi atau ada tambahan dari teman-teman, silakan tulis di kolom komentar. Mungkin hanya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.